Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa program Kisah Inspiratif Ramadan MTSN Kota Madiun yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita semangati diri sendiri untuk lebih optimal di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah sebagai bekal kita menghadap ilahi Rabbi. Pemirsa yang berbahagia, mengawali pertemuan kita pada hari ini akan saya sampaikan sebuah kisah teladan yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 34. Dikisahkan pada zaman dulu ada dua sahabat yang sejak kecil bersahabat, akrab dan dekat. Pada akhirnya ketika sudah menginjak usia remaja dan dewasa, ternyata dua sahabat ini memiliki nasib yang berbeda. Yang satu dikenal sahabat seseorang yang kurang mampu, dan yang satunya sahabat yang memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki dua kebun anggur yang begitu luas, yang dikelilingi dengan pohon-pohon kurma dengan buahnya yang begitu lebat. Bahkan di tengah-tengahnya terdapat sumber mata air yang begitu bening dan luar biasa. Sahabat yang dikenal dengan kaya raya ini karena dengan penghasilan anggur dan kurmanya yang hampir tiap tahun tidak pernah kosong, yang selalu berbuah lebat dan dapat dijual ke berbagai penjuru, maka dikenal dengan sosok yang begitu kaya raya. Dua nasib pemuda ini sayangnya, pertama, pemuda yang dikenal kurang mampu, memiliki akhlakul karimah, memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah SWT. Dan yang satunya yang dikenal dengan kaya raya dengan dua kebunnya yang begitu luas, dikenal dengan angkuh, congkak, dan sombong. Dengan kesombongannya dia menganggap bahwa kekayaan yang dimilikannya semata-mata akibat kerja kerasnya, sehingga dengan kerja kerasnya mampu menghasilkan penghasilan yang begitu luar biasa. Dengan kesombongannya itu akhirnya sahabat ini sampai mengingkari adanya hari kiamat. Dia mengatakan kekayaannya tidak akan habis dan kiamat tidak akan mampu memutuskan kekayaan-kekayaan itu. Singkat cerita, pemirsa yang dirahmati Allah, akhirnya pada suatu malam turunlah hujan yang begitu lebat, petir yang menyambar-nyambar, dan akhirnya dua kebun yang begitu luas yang dimiliki sosok pemuda yang kaya raya tersebut habis ludes, tidak bersisa, dan akhirnya penghasilannya berhenti dan tidak memiliki kekayaan sama sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kisah yang sampai diabadikan di dalam Al-Quran ini, apa yang dapat kita ambil pelajaran darinya? Pemirsa, kata sombong, sifat sombong, angkuh, memang benar-benar luar biasa dampaknya kepada pemiliknya. Kita harus benar-benar menjauhi sikap sombong, menjauhi sikap angkuh, karena sombong pada hakikatnya semata-mata hanya milik Allah SWT. Mungkin kita sebagian dianugerahi dengan paras yang cantik, yang ganteng, dengan tubuh yang baik,
Jangan sombong, itu anugerah Allah SWT, dan selang beberapa waktu akan habis kecantikan ketampanan itu. Mungkin kita dianugerahi dengan jabatan, dengan posisi yang tinggi, jangan sombong, itu hanya anugerah semata-mata dari Allah SWT dan sewaktu-waktu dapat diambilnya. Mungkin kita sebagian dianugerahi dengan kepintaran, kecerdasan, jangan sombong, karena itu semata-mata hanya anugerah dari Allah SWT dan tidak akan mampu memberi dampak apapun kalau kita sombong. Mungkin kita dianugerahi sebagai orang memiliki kekayaan yang besar, yang luar biasa, jangan sombong, karena kekayaan akan dapat sirna dalam waktu dekat apabila Allah berkehendak. Lantas bagaimana sikap kita? Hendaknya kita selalu mengingat bahwa kekayaan, jabatan, paras yang cantik, tampan, kecerdasan itu semata-mata anugerah dari Allah. Kita tidak punya daya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa, maka tidak layak untuk disombongkan. Yang perlu harus kita senantiasa kita syukuri, kita gunakan kecerdasan kita untuk menolong orang lain, kita gunakan jabatan kekayaan kita untuk bermanfaat orang lain, karena semata-mata itu hanya kekuasaan Allah. Ini sebagai seorang muslim yang seharusnya kita laksanakan. Kurangkah bukti ketika iblis ditempatkan di surga, kemudian dikeluarkan dari surga? Apa? Karena kesombongannya. Kurangkah bukti Fir'aun, raja Mesir yang luar biasa kekuasaannya, begitu dalam waktu singkat hancur? Karena apa? Kesombongannya, menyatakan apa yang dimilikinya itu semata-mata kekuasaan atau kerja kerasnya. Dia lupa bahwa semua itu semata-mata berkah dari Allah SWT. Pemirsa yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kisah-kisah Inspiratif Ramadan MTSN Kota Madiun kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.